Di suatu malam, berjalan seorang pria berkulit hitam yang dibuntuti oleh sebuah mobil. Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil. Film ini berjudul Get Out. Di awal cerita, seorang pria hitam ditemukan oleh pacarnya yang akan berangkat ke suatu tempat. Rupanya si wanita ini ingin pacarnya yang hitam untuk ikut dengannya bertemu dengan keluarga si wanita. Si hitam bernama Chris. Di perjalanan dia ditelepon oleh teman Chris yang merupakan seorang polisi. Dengan nada canda tapi serius, sahabat Chris memperingatkan agar Chris tidak pergi ke tempat mertuanya yang berkulit putih. Sontak mereka dikejutkan dengan sesuatu yang melompat di atas mobilnya. Dia periksa, ternyata merupakan seekor rusa yang hampir modar. Polisi datang. Polisi meminta KTP Chris tapi ditolak oleh si wanita dengan dalih untuk apa? Dia tidak menyetir. Mereka pun lekas berangkat. Pacar Chris bernama Rosie. Mereka pun sampai ke kediaman Rosie. Chris disambut dengan ramah oleh keluarga Rosie. Mereka bercengkrama dan diajak mengelilingi rumah. Di dapur dia bertemu Georgina, seorang pembantu wanita berkulit hitam. Di kebun dia bertemu dengan pria hitam bernama Walter. Ditatap dengan aneh. Chris yang berada di kebun ditanya beberapa hal terkait keluarganya. Chris menjawab ibunya telah meninggal. Datang Georgina menatap dengan aneh. Terjadi sesuatu pada dirinya dan dia disuruh untuk istirahat. Tak lama setelah itu mereka kedatangan adik Rosie bernama Jer. Di waktu malam mereka makan, membahas tentang kehidupan keluarga Rosie. Jer ingin gulat canda dengan Rosie tetapi dilarang oleh nyokapnya. Chris dan Rosie akhirnya ke kamar dan Rosie ngomel ketidaksukaannya terhadap keluarganya memperlakukan Chris dengan canda ala keluarganya. Di saat ingin tidur, Chris tidak bisa tidur dan akhirnya keluar ingin merokok. Chris melihat ke taman, tiba-tiba datang seorang menuju ke arahnya dengan lari. Sontak itu mengejutkannya. Tiba-tiba muncul seorang Georgina di balik jendela yang membuatnya lebih kaget. Dia merasa ada yang aneh. Chris pun masuk bertemu dengan ibu Rosie. Duduk bersama, lagi ngobrol. Chris ternyata sedang diinterogasi, ditanyakan mengenai ibunya. Menangis terseduh-seduh, merasa bersalah. Ternyata itu adalah hipnotis yang dilakukan ibu Rosie terhadap Chris. Jiwa Chris tenggelam. Tidak lama kemudian dia terbangun dari tempat tidur. Setelah itu Chris keluar dan melakukan potret fauna. Saat kembali dia melihat Georgina yang bercermin yang seakan ingin melepas wignya. Tetapi melihat sedang ingin dipotret oleh Chris, dia pun pergi menemui Walter. Berdiskusi, Walter pun mengungkapkan bahwa Chris tadi malam tidur terlalu lama di ruangan ibu Rosie. Chris pun akhirnya menyadari hal itu dan hal tersebut bukan mimpi. Chris pergi ke kamar bersama dengan Rosie. Chris menceritakan kalau dia sudah dihipnotis. Ditendangkanlah oleh Rosie. Tak lama setelahnya para keluarga datang. Rosie memperkenalkan Chris ke keluarganya. Ngobrol sana sini, Chris melakukan japret sana sini. Melihat pria kulit hitam menghampirinya disapa. Ada yang aneh dengan sapanya. Ingin pergi, Chris memberikan salam dengan gaya ala Jotos. Tapi disalam dengan ketidaksesuaian harapan. Chris pergi, bertemu pria tua dan bercengkrama. Tidak lama setelah itu, Chris naik ke kamar. Sontak semua tamu menatap ke kamar Rosie, memeriksa HP-nya dan mati, ngecas dan menelpon sobatnya. Chris menceritakan kejadian bahwa dia telah dihipnotis dan menganggap itu hal yang membuat dirinya terlepas dari kecanduan rokok. Teman Chris menyelah. Itu bukan sekedar hipnotis, tapi suatu cara membuat Chris bisa menjadi budak ras orang putih. Dia dikagetkan dengan kemunculan Georgina. Georgina hanya ingin minta maaf, tapi suatu hal yang aneh terjadi pada Georgina. Tersenyum sambil menangis dan akhirnya pergi. Setelah itu Chris keluar dan diperkenalkan oleh ayah Chris bersama para tamu keluarga. Bertemu dengan pria hitam itu lagi. Dan Chris ingin foto pria hitam itu. Plus like. Dan pria hitam itu mengatakan keluar. Seolah-olah pria itu ingin Chris menjauh dari rumah itu segera. Berada di ruang keluarga, si pria hitam tadi ingin minta maaf. Chris juga ingin minta maaf dan acara tetap dilanjutkan. Chris berada di danau bersama Rosie dan Chris ingin pergi. Di lain sisi, ayah Chris ternyata melakukan acara lelang terhadap Chris. Masing-masing mengajukan dominannya yang tinggi untuk menginginkan Chris. Dan hasil lelang jatuh pada si pak tua buta. Malam tiba. Chris dan Rosie kembali ke rumah. Tamu semua sudah balik. Chris menelpon temannya yang mengirim foto si pria hitam tadi. Rupanya ternyata pria hitam adalah hasil lelang sebelum Chris yang ternyata diambil oleh si wanita tua itu.
mengemaskan barang dan Chris kebetulan melihat mantan pacar Rosie yang ternyata semuanya adalah pria berkulit hitam. Chris merasa keringat dingin dan bergegas pergi. Saat tiba di tangga, dia diawasi oleh adik, ibu, dan juga ayah Rosie. Tak lama setelah itu, Chris sadar bahwa dirinya telah dijebak oleh satu keluarga. Chris menyerang dan langsung dibuat modar dengan hipnotis jitu ala ibu Rosie, dan akhirnya dibawa ke sebuah ruangan. Teman Chris menghubungi Chris. Hasil telepon nihil. Teman Chris menyadari bahwa Chris telah diculik. Di suatu ruangan, Chris terbangun, terikat, dan panik. Di depannya ada TV yang berisi keluarga Rosie. Pesan video itu adalah hidup abadi dengan cara transplantasi jiwa menggunakan tubuh yang lebih kuat, dan Chris pun hipnotis kembali. Di sisi lain, teman Chris berusaha melaporkan Chris yang hilang, tetapi polisi wanita tidak percaya dengan dalih orang putih menculik orang hitam dengan pencucian otak. Dia ditertawakan. Teman Chris balik dan melakukan penelitian agar argumennya masuk akal. Menelpon Chris, telepon diangkat dan Rosie berbicara seolah-olah dia kehilangan Chris, tetapi motifnya telah diketahui oleh teman Chris. Berusaha mengumpulkan bukti dengan merekam suara Rosie. Rosie kembali berargumen bahwa teman Chris mencintai Rosie. Tidak masuk akal. Teman Chris marah dan menutup telepon. Di ruangan, Chris bertemu dengan pria tua buta yang ternyata menjelaskan bahwa Chris akan dijadikan tubuhnya sebagai tubuh pria tua itu. Chris hanya bisa pasrah mendengar nasibnya. Chris pun meratapi dirinya dan memegang kapas, dan akhirnya kembali tertidur setelah terkena hipnotis kesekian kalinya. Beda tubuh pun akan segera dilakukan. Persiapan telah selesai. Kakak Rosie menjemput Chris, membuka ikatan Chris, dan tak lama setelah itu Chris terbangun dan memukul kepala kakak Chris sehingga hampir modar. Rupanya Chris menyumbat telinganya dengan kapas. Ayah Rosie mencari Jer yang tidak kunjung datang. Berjalan dan tiba-tiba ditikam oleh Chris ke bawah dan bertemu ibu Rosie. Ingin melakukan hipnotis dengan sendok gelas tercintanya, tetapi gagal. Chris berhasil membunuhnya. Chris ingin keluar dari pintu rumahnya. Tiba-tiba diserang oleh Jer, tetapi Chris membuat Jer kembali modar hingga wafat. Chris menemukan kunci mobilnya dan pergi. Rosie yang sedang di kamarnya mencari pria hitam tinggi berprofesi basket. Ketika Chris mengemudi, dia menabrak Georgina dan membawanya. Rosie menyadari hal itu dan dia keluar. Georgina terbangun dan membuat gaduh. Kecelakaan. Georgina modar. Chris bangkit keluar dari mobil, sedang ditembak dari belakang. Dikejar oleh Walter. Dicekik. Chris mengeluarkan lampu flashnya dan seketika Walter sadar dan meminta senjata Rosie, tetapi ditembak oleh Walter. Walter pun bunuh diri juga. Rupanya Walter tadi kembali ke dirinya yang sebenarnya. Itu adalah efek dari kamera flash. Chris pun bangkit dan ingin segera menghabisi Rosie. Sontak polisi datang dan ternyata polisi itu adalah teman Chris. Chris pun pergi bersamanya. Dinasihati, terdiam, dan Chris merasa kecewa berat karena sudah ditipu oleh keluarga pengendali budak hitam. Dan film ini selesai.